upeti 1 tahun 1 ton emas, 100 wanita cantik. Maka Raja Suk ini lebih dari Salomo. Salomo cuma cek, dia kau. Rakus raja. Kadang-kadang sudah datang, diambil, dikirim ke istana. Raja aja belum pernah lihat, pada semua rambut putih, karena tidak pernah lihat raja. Cuma atas nama jadi gundik. Gundik tahu gundik. Gundik itu sepuih. Gundik terus steril itu layak steril tingkat di bawah kerajaan ratu. Tapi raja ini kenapa bisa khawatir mau bangun tembok besar? Dia khawatir dijajah oleh tentara Mongolia. Mongolia itu kenapa dia bisa takut sama tentara Mongolia? Karena Mongolia ini adalah orang yang tinggi besar. Nah, tentara dari Sung jago kungfu. Tapi kalau kungfu ketangkap dibikin sama Mongolia itu Mongolia jago bulat. Kalau dipres mau leher tak putus. Tentara Sung ini takut sama tentara Mongolia. Karena takut dijajah, maka diperintahkan seluruh rakyat dan pejabat di daerah bangun tembok besar. Tembok besar bukan perintah misalnya dari Jakarta, ini bertahap. Rencana 10.000 kilo dari Peking sampai perbatasan Mongolia. Tapi tidak tercapai. Selesainya tahun 906 sampai 1125. Abad ke-11 cuma selesai 6.000 sekian kilo. Tetap dinyerang karena Mongolia itu, tentara Mongolia tidak mungkin lewat yang tembok sudah dibangun, yang belum dibangun dia lewat sana masuk. Pada satu hari Raja Sung sampai stres, dia bilang gini. Dia duduk di situ, duduk di kursi raja, dia renungkan. 我不知道我要去哪里. Maksudnya coba terjemahkan apa? Saya tidak tahu akan kemana. Karena raja ini kan sudah mulai tua. Dia tidak bilang, 我等下老了又去哪里? Saya nanti sudah, nanti mau kemana? Dia tidak bilang, nanti kalau saya sudah tua mau kemana? Dia pikir manusia begitu mati selesai. Oh, belum selesai manusia. Kenapa manusia kalau bahasa makanan Linfer cerita itu adalah roh manusia. Setiap manusia punya tubuh dan punya roh. Banyak orang punya konsep ini. Wasi suara. Tidak ada suara. Sudah sih belum suara, belum selesai. Hidup kita begini masih susah. Si tidak percaya Tuhan lebih susah. Ngerti ya? Dia raja itu bilang, 我不知道我要去哪里. Dia tidak bilang, 我不知道我老了我死了去哪里. Dia raja aja takut mati mau kemana. Tapi kalau orang percaya tahu nanti mau kemana. Oke? Tepuk tangannya yang mau kemana. Coba dua pilih. Mau 要去地狱还是要去天堂? Ya, jauh mau. Mau ke surga atau mau ke neraka, dua kali ini. Percaya Tuhan, kata firman Tuhan, ke surga itu siapa? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa di surga tanpa melewati aku. Ya, sampai di situ. Saudara, intinya adalah apa yang disampaikan ini oleh Pak Paul Chang itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Bagi tadi Raja Sun itu ya yang disampaikan, dia tidak tahu kemana. Tetapi puji Tuhan kalau saudara-saudara mengerti bahwa kita arahnya kemana dan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan kepada saudara tentang dasar yang kuat di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Buka Alkitab saudara dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Sudah ketemu?
Mari kita akan baca Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Langit melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua dasar yang disampaikan di ayat yang ke-24 dan 27 ini sampai 27 ini, bahwa satu dalam dasarnya batu, yang kedua dasarnya adalah pasir. Saudara, saya akan membahas bukan yang pasir, tetapi yang berdasarkan batu. Saya ulangi lagi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Saudara yang dikasih Allah, siapa yang mendengar dan melakukannya disebut bijaksana. Saudara, mendengar, melakukan itu bijaksana. Katakan sama-sama, mendengar, melakukan itu bijaksana. 2, 3. Mendengar, melakukan, bijaksana. Saudara, kita semua pengen dikatakan bijaksana. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang Kristen harusnya disebut bijaksana, yaitu mendengarkan firman Allah, mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Tetapi tidak cukup sampai mendengar saja. Alkitab mengatakan kalau disebut bijaksana harus melakukannya. Sama-sama katakan melakukan. Dan inilah yang dikatakan bijaksana. Kebalikannya, saudara, ada orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, disebut bodoh. Dan saya pasti tahu, saudara sudah tahu apa yang disebut bodoh itu. Ditegaskan di sini bahwa orang yang bodoh di mata Tuhan dalam perkataan Yesus Kristus ini adalah ketika mengerti kebenaran firman Allah tetapi tidak mau melakukan. Seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Ketika firman Allah mengatakan kasihilah, maka saudara kita tidak bisa mengasihi. Itu disebut, saudara bisa menjawabnya. Saudara harusnya mengampuni. Firman Allah katakan mengampuni. Beberapa waktu yang lalu dikatakan kalau mengampuni 7 kali 7 kali 7, 70 kali 7 kali 7 kali, dan seterusnya. Saudara, kalau versinya Mandarin yang disampaikan oleh Paul Chang adalah 70 kali 70 kali 70 kali 70 dan seterusnya, tidak berhenti. Banyak sekali bicara tentang pengampunan ketika kita bersinggungan, ketika kita berhubungan satu sama lain, ketika kita mengerti satu sama lain dan mengakibatkan ada kesinggungan, ada persinggungan, ada kesalahpahaman dan kemudian sakit hati. Maka saudara, kita mengatakan mengampuni. Seringkali kita mendengar itu, tetapi kita tidak bisa mengampuni. Saudara, ini adalah orang-orang atau yang dikatakan di sini adalah bodoh. Saya bicara tentang yang bijaksana, mendengar dan melakukan. Biar ini menjadi bagian saya dan saudara, mendengar dan melakukan. Bijaksana itu dari kata pronimos. Mungkin beberapa kata nanti saya akan menyampaikan dari kata sesungguhnya. Bukan bermaksud supaya saudara bingung, tidak. Tetapi untuk memahami Alkitab ini, saya akan membahas satu ayat saja di dalam ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bijaksana itu pronimos. Pronimos itu artinya intelijen, kepandaian. Orang ini pandai, pintar, dan juga pruden. Ada kata-kata sering kita lihat di jalan-jalan, ada asuransi juga, prudensia. Itu bijaksana mengatasi kehidupan ini. Tetapi arti yang lebih sungguh-sungguh lagi adalah hati-hati. Jadi saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang pintar dan hati-hati. Sama-sama katakan hati-hati. Hati-hati. Saudara, ini yang bijaksana. Seringkali kita tidak hati-hati ya. Bukan hati-hati di jalan raya, tidak hanya sekedar itu. Ketika kita mengambil keputusan, ini hati-hati atau tidak, perlu perhatian atau tidak, ini namanya bijaksana. Dan
perhatikan dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun yang telah kita lalui, entah itu tahun yang dipakai tahun Masehi, ya, karena tahun Masehi, kalender Masehi adalah kalender yang dipakai di seluruh dunia. Tapi kalender yang dipakai terbesar kedua adalah kalender Chinese, ya, besok tahun baru. Ya, tahun berapa besok? 2000 berapa? Berapa Pak? 2563. Berarti Bapak pakai kalender itu? Ya, saya pakai kalender Jawa. Hari-hari pagi, paing, limon, legi. Kalender-kalender itu banyak, tapi saudara hanya 2 kalender ini yang banyak dipakai. Yang satu tidak bisa dipungkiri, yaitu kalender Masehi berdasarkan kelahiran Kristus. Yang kedua adalah kalender dari Mandarin Chinese. Saudara, apapun itu, dalam kehidupan saudara beberapa waktu yang lalu, kita harus memiliki dasar yang kuat untuk tahun yang ke depan. Yang setuju katakan amin. Tahun ke depan, saudara, bagi yang kalangan Chinese yang masih memperhatikan siu-siu itu, saudara, kita mengatakan, Pak Falcang mengatakan hanya siu Yesus. Siu katanya mirip, hampir mirip, lebih mirip atau hampir mirip ya? Lebih mirip, seperti mirip katanya. Kalau siu monyet berarti ya mirip. Ya. Kalau siunya Yesus berarti mirip Yesus. Memang kita juga maunya seperti itu. Saudara kasih Tuhan, entah besok itu adalah naga air ataupun naga laut atau naga bonar, saudara, mari kita memiliki dasar yang kuat. Yang setuju katakan amin. Dasar itu saudara yang kita bahas sekarang ini, yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan saudara, bijaksanalah sepanjang tahun yang saudara akan lalui dari bulan Januari sampai Desember ini. Mari kita bijaksana, bukan hanya bijaksana dalam arti cerdas, pintar, pandai, tetapi saudara hati-hati. Kadang saking pinternya tidak hati-hati sehingga orang mengatakan ini kelebihan. Ya saudara, saking pinternya kadang ceroboh juga. Ada yang demikian, saudara, bertobatlah karena saudara dipakai Tuhan, dikaruniai kecerdasan. Saudara tahu kalau cerdas, kalau saudara tahu itu pintar, saudara pandai, maka saudara harus seperti tidak hati-hati. Yang setuju katakan amin. Mari kita baca dalam Matius 21. Saudara masih kasih tanda Matius 7 ini. Dan sekarang kita ke Matius 21 ayat ke-28 sampai 31. Saya bacakan demikian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Ayo saudara, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki yang pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Artinya kata-katanya adalah anakku yang kedua pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, yang dibicarakan di sini adalah anak yang kedua ini. Saudara, banyak dosanya, banyak tindakan-tindakan yang kurang benar menurut perintah Allah, menurut aturan kaidah Allah, tidak benar. Tetapi akhirnya menyesal dan dia mengerjakannya. Bukankah itu sebenarnya mirip saya dan saudara? Tanyakan dalam diri saudara. Ya. Sebenarnya kita seperti itu, tidak mau untuk mengikuti kehendak Tuhan, tetapi akhirnya menyesal. Menyesal di sini sebenarnya adalah bertobat dan akhirnya dia mengerjakan perintah ayahnya. Barang siapa mendengar firman Allah dan melakukannya, maka disebut bijaksana. Maka anak yang bungsu ini, yang kedua ini, dia melakukan kehendak ayahnya. Tetapi yang baik sebenarnya adalah ketika mendengar firman Allah mengatakan, barang siapa saudara mendengar firman Allah pada hari ini, jangan keraskan hati. Ketika kita mendengarkan firman Allah hari ini, saudara, lebih baik kita mengatakan ya dan kemudian melakukannya. Amin. Ya, setuju katakan amin. Amin. Tetapi seringkali ya saudara seperti anak yang kedua ini, kita masih ini itu. Hari ini saudara,
saya tidak bicarakan secara detail firman Allah apa yang berbicara kepada saudara, tetapi secara spesifik pasti ada dalam kehidupan pribadi satu persatu. Entah itu bicara tentang kasih, bicara tentang memberi, bicara tentang taat, membaca Alkitab, tentang firman Allah mengatakan untuk lebih mengasihi istri, mengasihi suami, saudara, untuk menghormati orang tua, untuk mengampuni musuh saudara yang mungkin banyak musuh saudara. Apakah saudara bisa mengerjakan atau tidak? Kalau tidak melakukannya, saudara sama saja seperti anak yang pertama ini. Dan dikatakan yang memberikan anak. Saudara, firman Allah ini agak kencang pada saudara, bagi kita semua, tetapi harus disampaikan. Dari kata pronimos, sebenarnya anak-anak Tuhan ketika mengenal Yesus Kristus, mereka mendapatkan bijaksana. Dan bijaksana ini tidak berhenti pintar, tetapi harus hati-hati tindakan selanjutnya, saudara. Dan kalau bahasa bodoh, bahasa asli di dalam Alkitab ini adalah moros. Mengingat-ingatnya gampang. Kalau saudara dengan kata-kata boros, B-nya diganti moros. Dan boros itu bagian dari moros. Amin. Orang yang boros itu adalah orang yang moros. Moros itu bodoh. Tetapi saya dan saudara adalah orang-orang yang bijaksana. Hati-hati. Hati-hati. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara, mari kita akan lanjutkan. Di ayat yang ke-24 tadi dikatakan, saya ulang lagi, pasal 7 ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya. Saudara, ada kata-kata yang kedua adalah mendirikan rumah. Mendirikan itu bahasa aslinya adalah oikodomeo, artinya membangun, memperbaiki, mendirikan, mengokohkan. Saudara sama-sama membaca di depan kata-kata arti dari oikodomeo ini. 1, 2, 3. Membangun, Pak bisa di berikutnya Pak. Ya. Membangun, memperbaiki, mendirikan, mengokohkan. Mendengar ya, saudara? 1, 2, 3. Membangun, memperbaiki, mendirikan, mengokohkan. Sementara rumah itu oikia. Oikia artinya adalah rumah, keluarga atau rumah tangga. Properti itu kekayaan. Jadi saudara, dikatakan di sini yang mendirikan rumahnya, yang membangun rumah, yang membangun rumah tangga, membangun keluarga, yang membangun kekayaan, yang memperbaiki rumah tangga, yang memperbaiki kekayaan, yang mendirikan rumah, yang mendirikan rumah tangga, yang mendirikan kekayaan lebih lagi. Karena saudara, oikia ini, rumah ini artinya adalah properti. Properti itu kekayaan, hak milik saudara, tanah saudara, dan sebagainya. Saudara, berarti kalau seseorang mau mendirikan itu adalah memperbaiki juga. Tahun 2012 ini, mari kita juga mendirikan, membangun, yang setuju katakan amin, memperbaiki, memperbarui, mengokohkan. Saudara diberkati Tuhan, angkat tangan. Amin. Yang merasa diberkati Tuhan, angkat tangan. Turunkan tangan saudara. 2012 tahun depan yang mau mengokohkan kekayaan itu, angkat tangan. Amin ya saudara. Yang merasa belum diberkati Tuhan, saudara, ini tidak hanya bicara tentang blessing, tidak hanya bicara tentang berkat, tapi Allah mengatakan demikian, yang mendirikan rumah, yang mau memperbaiki rumah tangga saudara, yang mau memperbaiki hubungan saudara yang tidak baik antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, yang mau mendirikan itu, yang mau mengokohkan itu, yang mau membangun lagi itu, saudara yang kasih Tuhan, maka saudara nanti ujungnya adalah harus ada di atas dasar batu. Kalau hari ini saya bicarakan tentang mendirikan rumah, biarlah sepanjang tahun 2012 ini, saudara, di sana ada hal-hal yang kita ini semua dibangun, diperbaiki, dan kemudian dikokohkan. Ya, entah itu rumah tangga kita, entah itu rumah kita, keluarga kita, entah itu apa yang kita miliki. Saudara, yang kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu anugerah dari Tuhan. Maka itu harus semakin diperbaiki, harus semakin dikembangkan.
Bahasa enak-enaknya demikian. Gereja kita juga sekarang lagi bangun. Amin. Lagi bangun. Tapi kita harus mendengar dan kemudian melakukan. Mendengar dan melakukan. Itu yang harus dikerjakan. Itu bijaksana. Harus hati-hati di dalam membangun ini. Dan saya percaya, saudara, bahwa ketika kita mendasarkan pada hal yang benar, maka sesuatu Tuhan akan berikan. Itulah yang namanya properti. Ditambah-tambahkan. Perhatikan dari awal gereja ini. Gereja ini berdiri, saudara, mulai dimulai pelayanan, kemudian Allah tambah-tambahkan properti. Ya, properti kita kan banyak sekarang. Ada bangunan, tanah, ada radio, ya, ada peralatan-peralatan yang kita pakai, dan itu semakin dikokohkan. Harusnya demikian. Kalau kita dianugerahi oleh Tuhan sesuatu berkat yang dari Tuhan, dan itu semakin kendor. Pertanyaannya adalah, apakah betul di dalam dasar yang kuat? Pertanyaannya. Yang mengerti adalah saudara sendiri. Tetapi kalau Tuhan sudah menganugerahkan sesuatu kepada saudara, properti saudara ditambah-tambah, maka sebenarnya harus makin kokoh.